Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke guys, ketemu lagi dengan pembahasan kita di One Piece. Oke, hasil dari pertarungan di negeri Wano kayaknya nggak terlalu berpihak nih ke pemerintah dunia guys. Karena kebanyakan rencana ataupun hal yang mereka rencanakan nampaknya jauh meleset dari bayangan mereka. Nah, makanya mumpung masih anget-angetnya berita tentang hal ini, ditambah informasi yang muncul di chapter 1053 juga, gimana kalau kita ngebahas aja di konten 3N guys, alias ngobrol ngalor ngidul, dimana konten itu aku ngebahas apapun sesuka hati. So, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja lah ya kita ke kontennya. Let's go! Well, gangguan yang coba diberikan oleh pihak pemerintah dunia nih sebenarnya udah dimulai dari awal pertarungan di negeri Wano akan dimulai. Soalnya kalau kita ingat-ingat kembali, datangnya beberapa agen pemerintah dunia paling disegani yaitu CP0 ke negeri Wano guys. Tentu aja bagian dari rencana di mana ada suatu tujuan yang coba dicapai oleh pihak pemerintah dunia. Ya, pihak pemerintah dunia itu pastinya mencoba memanfaatkan kondisi yang akan segera terjadi di negeri Wano, terlepas dari siapapun yang bakal keluar menjadi pemenang nantinya. Makanya mulai dari rencana ini aja guys, kita tahu kalau pemerintah dunia itu mencoba mendapatkan beberapa hal. Kayak misalnya mencoba mengambil alih negeri Wano dan juga mencoba kembali menangkap Nico Robin. Ya, hasil perang yang masih belum diketahui akan dimenangkan oleh pihak mana tetap dicoba untuk dimanfaatkan oleh pemerintah dunia sendiri. Meski pada awalnya mereka semua tentu yakin kalau kekalahan Kaido dan Big Mom itu dari pihak aliansi pembebasan Wano Kuni adalah sesuatu hal yang bisa dibilang ya mustahil. Namun pada akhirnya para Gorosei aja sampai harus mengorbankan salah satu anggota CP0 guys, demi untuk mengganggu jalan ya pertarungan antara Luffy dan Kaido. Akan tetapi meski hal itu udah dilakuin, kemenangan masihlah berpihak ke aliansi pembebasan Wano Kuni. Sementara itu di sisi lain, percobaan penculikan Nico Robin juga sebenarnya udah kembali dicoba. Meski sayangnya agen CP0 ini gagal melakukan hal tersebut. Padahal hal itu tuh salah satu perintah yang dikasih langsung oleh para tetua Gorosei guys. Tapi yang menarik gak cukup sampai di situ aja. Soalnya demi mendukung rencana yang udah disusun dengan mengirimkan agen CP0 ke negeri Wano, rombongan kapal perang dari pihak pemerintah dunia juga udah dikerahkan untuk datang membantu. Tapi pada akhirnya rencana itu harus kembali gagal. Iya, soalnya seperti yang kita tahu ya kan, saat rombongan kapal dari pihak pemerintah dunia sampai di dekat laut perbatasan wilayah negeri Wano, mereka ini malah dihadang oleh Zunisha yang entah mengapa bisa tiba-tiba aja datang untuk membantu. Sejauh ini emang semua yang direncanakan oleh pihak pemerintah dunia rasanya sih nggak ada yang berhasil sama sekali sih guys. Apalagi setelah perang berakhir ya kan, dan mereka mengetahui kabar kalau kemenangan berada di sisi aliansi pembebasan Wano Kuni. Pihak pemerintah dunia sendiri itu sebenarnya udah mencoba membuat rencana lain, di mana mereka tahu kalau kabar tentang kekalahan dari kedua Yonko nggak bisa ditutupi dan dunia pun akan mengalami gejolak yang hebat. Lalu belum lagi kabar dari siapa yang mengalahkan para Yonko pun pastinya akan tersebar. Makanya salah satu usaha terakhir dari pihak Gorosei adalah dengan membuat rencana, di mana semua hal yang ternyata berakhir buruk ini ya nggak bertambah semakin buruk, sehingga hal yang bisa mereka lakukan pun ya pastinya berada di surat kabar yang akan merilis berita tentang apa yang terjadi di negeri Wano guys. Well, yang udah baca nih chapter terbaru atau chapter 1053, kalian pasti tahu ya kan kalau pihak Gorosei berusaha untuk menutupi terbongkarnya wujud Nika. Sama seperti dahulu kala ketika dimana mereka ini sampai harus memberi nama samaran kepada buah iblis itu. Ya, agar orang-orang itu nggak bisa mengetahui informasi yang sesungguhnya guys. Tapi nggak cuma sampai di situ aja, karena pihak Gorosei juga memiliki beberapa request lain. Di samping foto dari wujud Nika nggak boleh terlihat, mereka juga mau kalau nama di poster burunan Luffy harus dihilangkan pada rilisan poster bounty selanjutnya guys. Tapi lagi dan lagi ya kan, rencana dari pemerintah dunia ini harus kembali gagal. Namun yang unik kali ini, dalang dari gagalnya rencana para Gorosei bukan dikarenakan pihak ketiga, melainkan dari agen kepercayaan mereka sendiri yang mana akhirnya kita ketahui namanya adalah Guernica. Ya, Guernica lah yang memberikan foto wujud Nika milik Luffy dan dia juga yang gak memperdulikan perintah untuk menghilangkan nama di pada poster buronannya guys. Sehingga apa yang diinginkan oleh para tetua Gorosei gak bakalan bisa terwujud. Anyway, momen ini sebenarnya kalau kita ingat-ingat lagi guys, cukup mirip dengan apa yang terjadi dengan sang mantan Raja Bajak Laut Goldie Roger, di mana dia juga menjadi salah satu orang yang namanya coba ditutup-tutupi oleh pihak pemerintah dunia. Makanya orang-orang tuh mengenal Roger dengan nama Gold Roger.
Cuman momen yang mungkin coba diparalelkan oleh Oda Sensei ini guys, untung aja memiliki nasib yang berbeda. Karena tentu cukup menarik untuk kita bahas. Soalnya nggak cuma sampai di foto dan nama doang yang coba ditutup-tutupi oleh pihak pemerintah dunia di rilisan poster buronan Luffy yang selanjutnya. Namun angka atau nilai buronan dari Luffy sendiri juga guys, sengaja diberikan nilai yang sama dengan yang lainnya. Sehingga Luffy itu nggak bakalan menjadi orang yang paling mencolok dibandingkan dua kapten bajak laut lainnya. Entah kalian sadar atau enggak sih ya guys. Soalnya harusnya cukup aneh rasanya kalau ketiganya nih, baik Law, Kid dan Luffy memiliki nilai buronan yang sama. Emang kalau kita lihat secara sekilas nilai bounty yang sama itu terkesan adil dan sesuai karena ketiganya sama-sama mengalahkan atau bertarung dengan Yonko. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi nih, pihak Gorosei sendiri pasti mendapat laporan dari agen CP0 yang ada di sana kan. Dan mereka tentu tahu kalau orang yang mengalahkan Kaido adalah Luffy seorang. Sementara Law dan Kid keduanya harus bekerja sama untuk bisa mengalahkan Big Mom. Belum lagi kalau kita tambah sama fakta kalau buah iblis yang selama ini dicari dan ditutupi oleh pihak pemerintah dunia ternyata dimakan oleh Our Bakasencho. Ditambah foto dari makhluk mitologi itu ditampilkan langsung pada poster buronannya. Ya, semua hal itu tentu ngebuat kita bakalan langsung sadar kalau Luffy nggak boleh terlalu diberikan perhatian yang begitu besar kepada dunia. Karena kalau enggak, kemungkinan informasi yang berhubungan dengan apa yang terjadi di 800 tahun yang lalu guys akan semakin diketahui oleh banyak orang. Ya, kasus yang terjadi kepada Luffy ini mungkin bisa kita samakan sama kasus yang terjadi kepada Nico Robin, di mana kenaikan dari bounty milik Robin sendiri bisa dibilang sangatlah kecil. Padahal jika dibandingkan dengan apa yang Robin miliki guys, yaitu dia memiliki kemampuan untuk membaca Road Poneglyph, di mana kemampuan itu bisa dibilang ya menjadi salah satu kemampuan paling berbahaya lah. Soalnya bisa mengungkap apa yang selama ini udah coba dihapus oleh pihak pemerintah dunia. Cuman dibanding pemerintah dunia ini memberikan nilai buronan yang tinggi untuk memperlihatkan betapa berbahaya atau mengancamnya Nico Robin, mereka ini lebih memilih untuk membuat Nico Robin gak terlalu mendapat perhatian dari siapapun. By the way, satu pertanyaan yang tersisa nih. Emangnya dengan memasang foto wujud Luffy yang sedang dalam mode Gear 5-nya akan membuat orang-orang menjadi tahu kalau buah iblis milik Luffy bukan hanya memberikan kekuatan karet, melainkan ya menyimpan sesuatu kekuatan lainnya gitu. Atau sebenarnya nih ada sesuatu hal yang lain yang sebenarnya ditakuti oleh pihak pemerintah dunia akan diketahui oleh orang lain guys, hanya dengan melihat wujud atau fotonya doang. Ya, entah hal ini berhubungan sama apa yang dibilang oleh Wushu di mana dia telah mendengar suatu cerita tentang sosok bernama Nika ini. Ya, dan mungkin aja nih orang-orang yang mengetahui tentang cerita itu nantinya tuh bisa mengetahui atau mengenali sosok Nika hanya dengan melihat gambarnya aja. Makanya pihak pemerintah dunia mencoba menutup rapat nih, bahkan kalau bisa ya jangan sampai gambarnya pun tersebar. Tapi kayaknya mau gimana lagi ya kan? Soalnya segala yang diusahakan oleh pemerintah dunia saat ini nih sedang tidak berjalan mulus guys. Tapi ya kita tunggu aja lah ya bakalan kayak gimana nih akhir dari segala rencana yang coba dijalankan oleh para tetua Gorosei ini guys. Soalnya kalau dilihat dari chapter 1053, kelihatan mereka tuh masih ingin mencoba mendapatkan Nico Robin. Meski di satu sisi mereka itu menyerah untuk mendapatkan atau menguasai negeri Wano Kuni. Soalnya guys, kalau di posisinya saat ini negeri Wano itu nggak jadi untuk membuka wilayah perbatasannya. Oke, itu dia tadi guys konten 3N kita kali ini untuk membahas kegagalan rencana dari pihak pemerintah dunia. So, see you again next time. Adios, Caramelo. Stay safe everyone. Salam Animania.